Kita mulai ya. Selamat pagi, selamat hari Senin. Jadi sebelumnya saya mau bilang gini. Jadi ada mitos nih, mitos karena ini tidak tahu benar apa enggak. Jadi dari seluruh hari itu yang terberat hari Senin, itu yang pertama. Lalu mitos yang kedua, kalau kamu punya sikap yang baik di hari Senin, maka hari-hari yang lain juga akan baik. Hari-hari yang lain juga akan baik. Jadi Senin itu sebenarnya menjadi hari yang lebih penting. Lalu kalau misalnya kayaknya sekarang masih deh, orang kalau hari Senin itu berangkat lebih pagi karena mereka punya satu kekhawatiran apakah lebih macet atau lebih banyak masalah dalam perjalanan gitu. Intinya saya mau bilang hari Senin ini cukup punya arti pada setiap orang. Ada pesan khusus sebenarnya dari Bu Cecil untuk menegaskan tentang vaksin ini. Jadi kita tuh sudah dapat satu fasilitas yang luar biasa sekolah kita ya. Jadi besok itu kita dikasih jadwal khusus bagi yang belum untuk SMA Cahaya Sakti. Kita dikasih jadwal khusus, lalu di City Plaza Jatinegara tempatnya. Nanti kalau kamu mau vaksin, silakan datang pagi, lalu kamu cepat selesai. Kamu dapat nomor awal dan cepat selesai. Lalu karena dikasih jadwal khusus ini, lalu sekolah kita diliburkan khusus untuk hari esok. Nah lalu sekedar ngasih tahu aja, beberapa guru kamu juga mengeluh tentang hari Selasa, terutama mereka yang ngajar-ngajar, karena nanti ada beberapa hari Selasa yang libur juga di Agustus, kalau nggak salah tanggal 10 dan tanggal 17, kalau nggak salah ya. Jadi situasinya kayak gitu. Lalu nanti kalau misalnya beberapa guru kamu mengadakan percepatan pelajaran, ya karena diburu-buru ya, mungkin sedikit banyak pengaruh ke kamu juga sih. Ya mudah-mudahan kamu bisa menghadapi situasinya lah. Mengenai vaksin besok, beberapa guru kamu juga akan nemenin sih. Tapi saya tidak tahu fixnya guru kamu tuh akan datang jam berapa. Besok itu ada Bu Kinan, ada Bu Eva, ada Pak Agam, ada Bu April, lalu ada Pak Tar besok, 5 orang. Besok akan nemenin kamu. Mungkin berkaitan dengan administrasi juga ya. Soalnya kan ada pendaftaran, kamu harus mendaftarkan nama kamu dan guru-guru kamu itu harus meyakinkan bahwa nama kamu tuh ada dalam daftar vaksin gitu. Sebenarnya sih ada kemungkinan, ada kemungkinan bahwa kamu bisa datang tanpa daftar. Cuma takutnya kemungkinan itu kecil, atau pihak puskesmas akan mendahulukan yang sudah daftar dulu. Dan daftar dulu akan mendahulukan. Jadi kalaupun kamu datang tanpa daftar, mungkin kamu datang di akhir-akhir. Nah, itu akan repot. Dan belum tentu kamu bisa masuk juga sih. Karena kan mereka pakai kuota kan. Kalau misalnya ternyata kuotanya itu lebih, ya udah gitu. Kalau dari pengalaman saya sih, kita tuh dapat jatah sampai jam 12. Jadi artinya semakin cepat kamu datang, lalu semakin cepat kamu vaksin, itu lebih gampang lah gitu. Lalu yang sudah vaksin gimana? Yang sudah vaksin ya anggap aja ini bonus karena besok kamu tidak ada kegiatan sekolah. Jadi kayak gitu sih. Tapi memang kita memang usahakan untuk selesai vaksin semua, lalu nanti kalau semakin banyak yang sudah vaksin, guru-gurunya vaksin,
Tendik. Tendik itu tenaga kependidikan ya, vaksin nanti akan mudah dipertimbangkan untuk memulai sekolah ini gitu. Soalnya salah satu yang menyebabkan tidak mulainya sekolah ini karena kekhawatiran itu sih. Setidaknya kalau logikanya sih saya berpikir orang yang sudah divaksin dengan orang yang belum divaksin itu kemungkinan kenanya tuh lebih orang yang tidak divaksin. Setidaknya lah gitu. Nah, lalu nanti kan pasti ada vaksin kedua. Kalau vaksin kedua itu udah lebih mandiri lah. Kalau vaksin kedua kamu udah tahu jadwalnya di mana, kamu sudah dapat undangannya, itu udah lebih gampang. Lalu ini gambarannya ya, karena kan saya sudah divaksin ya, beberapa teman kamu juga sudah divaksin. Jadi setelah divaksin, kamu harus tunggu 30 menit dulu. 30 menit setelah vaksin untuk dilihat reaksinya sebenarnya. Reaksinya macam-macam, misalnya kamu mendadak lapar, atau kamu mendadak pegel, atau reaksinya beda-beda, tapi biasanya sih ada reaksinya sih. Lalu setelah diyakinkan 30 menit, nanti nama kamu dipanggil lagi untuk ambil sertifikat vaksin pertama. Nah, di dalam sertifikat itu nanti kamu juga dijelaskan ada 2 info penting. Yang pertama adalah jadwal vaksin berikutnya dan di mana, jadi tempatnya di mana, nama jadwalnya. Lalu yang kedua, jika ternyata setelah kamu menerima vaksin sampai menerima vaksin berikutnya kamu ada masalah, kamu bisa menghubungi seseorang, di situ ntar ada nomornya. Jadi misalnya contoh, ternyata setelah vaksin kamu ada sesuatu lah, contoh ya, ini contoh doang gitu. Nah, kamu bisa menghubungi nomor kontak person yang di kertas itu. Nah, setelah itu kamu pulang. Nah, kenapa diliburkan? Salah satu alasannya juga adalah setelah vaksin sebaiknya kamu tidak melakukan aktivitas apapun. Jadi setelah vaksin kamu tidak melakukan apapun lah. Dan nggak harus tidur juga sih. Dalam arti tidak melakukan apapun yang berat, yang misalnya berpikir atau bekerja atau aktivitas-aktivitas yang butuh energi terlalu banyak. Tapi kalau misalnya kamu pulang tidur atau dengerin musik atau apa, yaitu aktivitas relaksi lebih dianjurkan begitu. Kemarin itu ceritanya kan kita butuh data ya, maksudnya guru-guru kamu tuh butuh data karena harus laporan. Nah, kemarin tuh data tentang yang sudah vaksin dan yang belum itu kurang update sih. Kan guru kamu kan menghitung jumlah siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu berapa totalnya. Lalu info yang sudah vaksin berapa, yang belum vaksin berapa, yang tanpa keterangan berapa, yang tanpa keterangan ini masih cukup banyak. Nah, akhirnya kemarin dikasih tahu dan kita khusus diberitahukan juga kan 1 hari sebelum hari H nih, diberitahukan juga dalam perwalian kita harus memberikan info ini, juga semacam mengingatkan sih sebenarnya tentang siswa-siswi yang akan vaksin besok gitu, dan pentingnya vaksin gitu. Kalau bagi yang sudah, coba kamu lihat reaksi dalam 3-7 hari. Reaksinya gimana? Nah, selama 3-7 hari itu, kamu coba untuk kasih asupan vitamin, kamu makan vitamin, makan yang kamu suka, lalu kalau bisa makanan-makanan sehat, banyak makan buah. Jadi supaya vaksin itu bisa lebih nyatu ya. Iya, nyatu, karena kan vaksin itu
ya vaksin itu virus sebenarnya, virus yang dilemahkan. Gitu. Jadi virus itu dimasukin ke dalam tubuh kamu. Nah, jadi ibaratnya kalau contoh lain tuh begini, misalnya saya ada dalam satu ruangan nih, lalu kemudian ada seseorang dimasukkan ke ruangan saya gitu, pasti kan pengaruh kan, karena sebelumnya nggak ada seseorang, saya sendiri, tiba-tiba ada orang lain. Nah, saya bisa berinteraksi apa enggak, saya cocok apa enggak deh. Nah, itu kayak gitu. Jadi tubuh kita tuh sebenarnya butuh waktu untuk mengenal vaksin itu dan menghandle vaksin itu gitu. Jadi makanya virus itu vaksin yang udah dilemahkan dulu. Jadi tubuh kita tahu karakteristiknya gitu ya. Kalau tubuh kita udah tahu, nah tubuh kita tuh punya kemampuan untuk apa? Ya sudah kenal gitu. Nanti kalau ada vaksin datang, tubuh kita udah tahu. Oh, kalau vaksin ini cara menghadapinya kayak gini. Tubuh kita udah tahu kayak gitu. Jadi makanya vaksin itu sebenarnya ya caranya manusia lah untuk menghadapi berbagai penyakit. Gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya ada banyak hal lain sih kalau kita bicara soal kedokteran nih. Ada banyak penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan lebih cepat, cuma butuh biaya besar. Kayak kamu pilek itu kalau misalnya beberapa artis atau film itu, mereka tuh kalau misalnya udah mulai gejala pilek atau sedang pilek itu bisa disembuhkan dalam waktu cepat. Cuma bayar mahal. Itu ada satu yang suntikan khusus kalau nggak salah. Suntikan khusus gitu. Lalu ada beberapa yang lebih konyol lagi, bahkan mereka menyuntikkan kalau nggak salah vitamin C atau apa gitu ya, sejenis vitamin C lah, supaya mereka tuh bisa bugar terus setiap hari. Jadi kelihatan tuh setiap hari tuh kayak menyegarkan gitu loh. Mukanya kayak bukan glowing sih, tapi kayak ya semangat aja gitu. Ada beberapa orang yang memakai cara hidup seperti itu gitu. Ya itu sih kembali ke soal cuan. Kembali ke soal cuan. Jadi hari ini kayaknya santai. Saya sih berpikir hari ini pelajarannya santai, besok libur, besok vaksin. Kalau kamu sudah vaksin ya kamu lebih enak karena kamu tinggal menikmati 2 hari ini aja. Hari ini cuma sampai jam 12. Yang pertama sih jangan lupa absen. Lalu yang kedua, kalau misalnya nanti hari ini ternyata berhalangan hadir, tolong kabarin saya sehingga kita bisa sama-sama enak karena saya tahu informasinya gitu. Sementara kamu juga udah nggak ada beban. Kayak teman kamu belum ada satu tadi ngabarnya belum bisa balik dari luar kota. Gitu. Ya nggak apa-apa, asal dikabarin. Pokoknya intinya sih saya kalau dikabarin nggak masalah. Cuma kalau nggak dikabarin tuh sekarang sudah mulai bisa bermasalah tuh. Karena kan ada aturan baru kan, yang juga kemarin saya omongin sama orang tua kamu. Oke, sampai sini adakah ada pertanyaan untuk vaksin besok? Kalau ada silakan bertanya. Oke, info tambahan. Vaksin akan dimulai jam 8, tapi kamu sudah bisa ambil antrian dari jam 7 atau setengah 7. Jadi sudah bisa ngambil nomor antrian. Jadi contoh, kamu datang jam setengah 7 nih, kamu dapat antrian pertama, nomor 1. Dan nanti jam 8 pada saat vaksin mulai, kamu duluan, kayak gitu. Nah setelah itu mengikuti nomor antrian. Jadi kayak gitu. Jadi tetap bahwa kalau kamu bisa datang lebih awal, kamu bisa cepat selesai. Oke. Itu di lantai berapa, Pak? Kamu kebayang nggak tempat City
City Plaza Jatinegara? Iya Pak, tahu. Saya sih berpikir kemungkinan kayaknya di itu deh, di mana untuk tempat ngantrinya ya, bisa di parkiran atau bisa di lantai bawah. Tapi logikanya sih itu ya, di lantai bawah ya. Tapi mengenai kepastiannya saya juga nggak tahu sih. Nanti Apa biasanya nanya aja Pak? Biasanya ada papan petunjuk sih biasanya. Kamu bisa tanya Pak Satpam atau kamu bisa melihat papan petunjuk. Biasanya ada petunjuk, oh vaksin lantai berapa gitu. Biasanya ada. Baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ada pertanyaan lagi? Kamu boleh diantar orang tua. Jadi karena kan jalan ke sana agak repot ya karena harus muter dulu gitu. Itu kan satu arah tuh. Kamu bisa diantar atau kamu bisa mau naik Gojek juga bisa sih. Enaknya aja gimana. Oh ya, jangan lupa makan semacam kayak roti atau apa gitu. Karena kan meminum, karena kan kamu ngantrinya tuh nggak jelas berapa lama gitu, bisa cepat bisa enggak. Jadi kamu bawa aja roti sama minuman kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, bisa tolong hidupkan videonya sebentar. Saya mau screenshot dulu. Ya, hidupkan dulu. Saya screenshot sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, saya screenshot. 1, 2, 3. Bentar ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada, silakan siap-siap. Kalian boleh keluar dari room ini. Oke, thank you ya. Selamat pagi, selamat hari Senin. Santai aja, iya, santai aja hari ini. Oke.